Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita, membuat kita semua berkumpul insyaallah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita hatur pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman modern. Pertama-tama kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Babelan, yaitu Bapak Dedi Suharja, dan kepada tanpa mengurangi rasa hormat kepada para staf guru dan adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 5 Babelan yang kami cintai. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di Museum Sejarah Islam Transera Waterpark. Tepuk tangan kita semua. Ya. Yang berkata silakan. Ya, baik adik-adik sekalian. Subhanallah. Salam Bapak ya. Langsung aja. Atas kehadiran adik-adik sekalian ke Museum Sejarah Islam Transera Waterpark ini, semoga bisa menambahkan wawasan dan menambahkan keilmuan serta meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, adik-adik, perlu diketahui, kami informasikan semua koleksi barang-barang peninggalan, artefak peninggalan dari Nabi Muhammad, bahkan ada yang sebelum Nabi Muhammad, ada Nabi Musa juga, dan benda-benda barang peninggalan para sahabat juga. Kami memiliki 35 koleksi, di mana barang-barang tersebut merupakan suatu sarana edukasi yang sangat langka. Dan tentunya patut kita syukuri ya. Karena apa? Karena semua benda-benda peninggalan Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya itu tersimpan aman di negara Turki. Ya, karena ketika itu memang kekuasaan dari Utsmani Turki yang menyimpan rapih benda-benda peninggalan. Berikut juga rakyatnya yang lain agama, yang berlainan agama pun dilindungi, mereka aman. Dan benda-benda peninggalan pun aman semuanya. Ya, dan di Asia Tenggara ini hanya dua orang yang memegang lisensi atau izin untuk memiliki barang-barang artefak tersebut, yaitu di Malaysia dan Indonesia. Dan nantinya di Indonesia di mana? Di Bekasi di sini. Di Museum Sejarah Islam Transera Waterpark. Ya, semoga kedatangan adik-adik sekalian semua di sini bisa menambah ilmuwan, ya, bisa semakin tahu wawasannya ya. Adik-adik mau masuk surga? Mau nggak? Oh, mana sih? Sebelumnya kita tanya nih, ada yang tahu nggak pedang milik Nabi Muhammad? Bangun, berdiri. Coba, ayo. Ayo, jangan takut. Kalau pas nggak apa-apa. Siapa namanya?
Abangnya Mobile Legends, Free Fire, ya cengeng. Udah keren dong. Ya. Nah, jadi benda-benda peninggalan di Museum Sejarah Islam ini 35 koleksi ya, terdiri dari 28 pedang dan ada juga sendal Nabi. Kita nanti bisa lihat ya, misalnya ya, kita bisa membayangkan ukuran tubuh Nabi Muhammad, gagahnya, bijaksananya beliau, tegasnya beliau. Kita bisa membayangkan, kita lihat ya, ada cincin juga, cincin yang dijadikan sebagai stempel. Jadi administratif ketika itu Rasulullah itu sudah rapi, jadi menggunakan stempel setiap surat itu, ya. Terus kenapa sih kok koleksinya peninggalan Nabi Muhammad ini banyaknya pedang ya prioritas? Ada yang tahu nggak kenapa? Banyaknya kok pedang sih? Kenapa? Hah? Banyak deh. Kakak dengar tadi? Perang. Ya, ini perlu diketahui ya, ini harus diluruskan ya. Kenapa sih kok benda-benda peninggalan Nabi Muhammad itu banyaknya mayoritasnya adalah pedang? Karena begini adik-adik, karena ketika itu zaman Rasulullah, planet bumi ini diliputi dengan peperangan. Semua negara, semua wilayah itu adalah perang, terjadi perang di mana-mana. Dan karena mengutip ya perkataan dari Rasulullah bersabda, al jannatu tahta zilalis suyuf, yang artinya adik tahu, sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang. Jadi ketika zaman Rasulullah ketika itu dalam keadaan perang, bagi yang mau, bagi yang ingin masuk surga itu harus melalui jihad. Belum selesai nih kakak ya, kakak jelaskan belum selesai. Harus apa? Jihad. Nah, namun ada cerita nih diriwayatkan di hadis ketika para sahabat berulang perang. Para sahabat ya berulang perang, selesai perang telah usai ya. Selesai pulang dari perang, lalu Rasulullah bersabda. Rasulullah itu bertanya, bukan Rasulullah tapi sahabatnya Rasulullah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Allah, apakah saya ini sudah melakukan jihad yang besar? Apa jawaban Rasulullah? Belum, tentu belum. Kenapa? Para sahabat kaget. Capek-capek perang ya, udah luka-luka, udah luka-luka, aduh pegel banget sih, udah mengorbankan segalanya. Rasulullah bilang jihad kecil, perang itu jihad kecil. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah jihad yang besar itu? Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya, adik-adik, jadi generasi kita sekarang ini adalah lebih berat dari dulu. Lebih berat dari zaman dulu loh. Karena apa? Kita melawan hawa nafsu. Itu jihad yang paling besar. Jihad besar. Sabda Rasulullah loh itu. Dan juga ada cara lain jalan untuk menuju surga. Ini buat adik-adik ya. Mau masuk surga? Mau. Karena ketika kita nanti meninggal, putus sudah semua amalan kita. Tapi ada 3 perkara yang kita sudah mati, kita sudah meninggal, kita jadi tengkorak, kita jadi debu di dalam kubur, tapi amalannya masih berjalan. 3 perkara. Ada itu? Coba cari mana? Yang pertama itu amal jariah. Amal jariah. Yang kedua itu doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Yang ketiga Kak. Yang ketiga nih, ini itu yang harus kita terapkan, ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk